Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Diva Ayu Rahmawati. Saya Lydia Tukumala. Kami dari tim asisten laboratorium perah dan potong divisi ternak perah. Kali ini kita akan mempelajari tentang Anatomi ambing, biosintesis susu dan uji kualitas susu. Yuk disimak ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadira. Kali ini kita akan membahas tentang anatomi ambing. Tujuan dari praktikum ini adalah kalian dapat mengetahui dan memahami anatomi ambing, mengerti cara kerja anatomi ambing, dan dapat menyebutkan bagian-bagian ambing beserta fungsinya. Untuk materi kali ini, anatomi ambing itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian eksterior dan bagian interior. Kita mulai dari eksterior dulu ya. Eksterior itu kita bisa lihat dari bagian terluar ambing. Pada sapi, ambing ada satu ambing dan terdapat 4 puting. Di bagian terluar terdapat outer wall atau bagian kulit terluar ambing. Kemudian ada lateral suspensory ligament yang berfungsi sebagai penyokong ambing. Kemudian di bagian terluar juga ada puting sebanyak 4. Kemudian di bagian dalamnya itu terdapat membran fin yang membagi 4 kuartir pada ambing pada bagian depan dan belakang. Kemudian terdapat selaput lagi di bagian tengah yang disebut dengan medial suspensory ligament yang membagi bagian kanan dan bagian kiri kuartir ambing. Kemudian yang selanjutnya ada interior, bagian dalam ambing. Di sini kita bisa lihat terdapat beberapa bagian. Bagian paling kecil disebut dengan alveolus. Ini yang bagian terkecil ini itu berfungsi untuk proses pembuatan susu. Kemudian alveolus yang berkumpul yang menjadi bagian yang banyak itu disebut dengan alveoli. Alveoli yang berkumpul banyak disebut dengan lobulus. Kemudian lobulus yang berkumpul kemudian disebut dengan lobus. Fungsinya sama. Alveolus tempat proses pembentukan susu. Kemudian susu disalurkan ke lobulus, disalurkan melalui lobus juga menuju ke gland cistern. Di bagian sini itu adalah gland cistern berfungsi sebagai penampung susu sementara. Kemudian di bagian selanjutnya masuk ke bagian puting. Di bagian puting, bagian terdalam puting disebut dengan teat cistern. Di bagian ini ya. Nah, di bagian terluarnya terdapat disebut dengan teat meatus. Pada ujung puting terdapat lubang, itu disebut dengan streak canal yang berfungsi untuk pengeluaran susu. Di bagian tengah itu ada annular fold yang berfungsi sebagai penahan susu ketika susu tidak diperah sehingga susu tidak keluar dan dapat mencegah masuknya bakteri dari lubang puting. Oke, sekian itu aja mengenai anatomi ambing. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh asisten selanjutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Susan Sitarma Yonita. Kalian bisa manggil saya Susan. Akan menjelaskan tentang biosintesis protein pada ternak ruminansia seperti sapi dan kambing. Itu kan termasuk hewan atau ternak ruminansia. Saat mereka makan, baik itu pakan hijauan maupun konsentrat, pasti dalam pakan tersebut mengandung protein dan ada NPN atau urea. Dan protein ini terbagi menjadi rumen degradable protein dan rumen adegradable protein. Rumen degradable protein adalah protein yang dapat dicerna dalam rumen, sedangkan ini adalah protein yang tidak dapat tercerna dalam rumen. Dan undegradable protein ini akan langsung masuk ke dalam usus halus. Sedangkan degradable protein ini akan otomatis masuk ke dalam rumen dan di dalam rumen ini mereka akan dicerna. Dan setelah dari rumen
akan keluar produk hasilnya yaitu NH3. Dan NH3 di sini akan ditambah dengan NH3 dari hasil pemecahan NPN di sini. Jadi NPN ini memecah menjadi NH3 dan CO2. CO2 ini akan keluar melalui proses respirasi. Sedangkan NH3 ini akan bergabung bersama NH3 yang ini gitu. Dan NH3 ini akan dimanfaatkan oleh mikroba dalam rumen untuk makanan mereka atau mereka bertahan hidup kayak gitu. Dan mikroba tersebut yang masa hidupnya telah habis akan menjadi jasad-jasad renik yang mikroba tersebutlah yang menjadi sumber protein pada hewan atau ternak ruminansia. Dan jasad-jasad renik ini akan disalurkan ke usus halus bersama RUP ini dan diserap menjadi asam amino. Asam amino akan disalurkan oleh peredaran darah menuju ke sel sekretory ambing dan akan melalui 3 tahapan, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi, dan akhirnya menjadi protein susu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Surya Putro. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses biosintesis lemak. Pertama, makan yang dikonsumsi oleh ternak akan masuk ke dalam rumen. Salah satu komponennya yaitu serat kasar. Di dalam rumen akan difermentasi oleh mikroba rumen menjadi VFA. Nah, VFA sendiri ini terdiri dari asetat, propionat, butirat. Nah, yang asetat ini akan langsung masuk ke dalam usus halus. Sedangkan butirat ini harus dirubah dulu oleh enzim biohidrogenase menjadi BABA atau biohidroksi butirat asid. Nah, BABA ini akan masuk ke dalam usus halus bersama dengan asetat, akan dicerna dan diserap dalam bentuk asam lemak. Kemudian asam lemak akan diedarkan melalui peredaran darah menuju ke sel sekretory ambing, tepatnya di bagian sitoplasma. Di bagian sitoplasma ini asam lemak akan disintesis menjadi lemak susu. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farias Lutfian. Sini saya akan menjelaskan proses biosintesis laktosa susu. Biosintesis laktosa susu dimulai dari pakan. Pakan yang dikonsumsi oleh ternak mengandung banyak sekali nutrisi. Salah satunya adalah serat kasar. Serat kasar ini kemudian akan menuju ke dalam rumen. Lalu di dalam rumen serat kasar ini akan difermentasi oleh mikroba-mikroba rumen menjadi VFA. VFA sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu asetat, propionat, sama butirat. Nah, untuk biosintesis laktosa susu, prekursor atau komponen utamanya yaitu propionat. Nah, propionat ini akan menuju ke dalam hati untuk disintesis menjadi glukosa. Nama prosesnya yaitu gluconeogenesis. Glukosa yang telah jadi akan diedarkan melalui darah, lalu diedarkan melalui darah menuju aparat sel sekretory ambing atau lebih tepatnya di aparatus Golgi. Nah, glukosa di aparatus Golgi ini akan disintesis menjadi laktosa susu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama aku Peti Perawati. Di sini aku mau ngejelasin tentang meal letdown positif. Nah, meal letdown positif ini dimulai dari adanya stimulus atau berupa rangsangan. Nah, stimulus di sini itu ada beberapa. Salah satunya adalah stimulus penglihatan. Contohnya yaitu ketika induk yang akan diperah melihat pedet atau melihat milk can. Nah, untuk stimulus kedua berupa stimulus pendengaran. Contohnya yaitu ketika induk yang akan diperah mendengar suara mesin perah atau mendengar milk can.
yang ada di situ bunyi. Habis itu ada stimulus berupa sentuhan. Nah, contohnya yaitu ketika pembasuhan ambing oleh air hangat. Stimulus tadi akan dibawa oleh spinal cord menuju hipotalamus. Nah, hipotalamus ini akan mengeluarkan RFO atau releasing factor oksitosin. RFO ini akan membuat hipofisa posterior mengeluarkan oksitosin atau mengekspresikan oksitosin. Oksitosin yang tadi ini akan dibawa oleh vena jugularis menuju jantung. Kemudian dari jantung akan dipompa menuju aorta. Dari aorta ini akan dialirkan melalui dua arteri. Yang pertama ada arteri pudenda interna, ini untuk ambing bagian belakang, dan melalui arteri pudenda externa, yaitu untuk ambing bagian belakang. Oksitosin tadi akan masuk ke sel sekretori. Di sini terjadi sintesis susu. Kemudian nanti si oksitosin itu akan masuk ke bagian lumen. Dari lumen akan masuk ke gland Keystone, di mana di gland Keystone ini oksitosin akan membuat si gland Keystone-nya itu berkontraksi sehingga annual cord-nya itu terbuka. Susu akan masuk ke tip Keystone dan keluar melalui stri kanal. Nah, susu yang keluar tadi itu dinamakan milk letdown positif. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Putri Ananda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses milk letdown negatif. Pertama dimulai dari stimulus atau rangsangan yang contohnya rasa sakit atau stres yang kemudian akan ditangkap oleh spinal cord berupa impuls. Spinal cord akan memerintahkan kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal untuk memproduksi hormon epinefrin. Hormon epinefrin ini akan masuk ke dalam vena jugularis dan menuju ke jantung. Di jantung, epinefrin akan dipompa melalui aorta menuju arteri pudenda interna dan arteri pudenda externa. Di dalam arteri ini, epinefrin menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah sehingga hormon oksitosin tidak dapat masuk ke dalam sel sekretori, lumen, dan gland system sehingga menyebabkan susu tidak dapat keluar. Proses inilah yang disebut milk letdown negatif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih Krisnanto. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi perhitungan berat jenis susu. Berat jenis susu adalah salah satu uji yang dilakukan dengan metode uji fisik. Berat jenis susu adalah ada hubungannya erat dengan kandungan total solid yang berada di dalamnya. Semakin tinggi nilai berat jenis susu, maka semakin tinggi pula nilai kadar lemak di dalamnya. Materi yang digunakan dalam perhitungan berat jenis susu itu ada susu, laktodesimeter, dan gelas ukur. Dan metode yang digunakan untuk mengetahui perhitungan berat jenis susu yaitu adalah dengan cara menghomogenisasikan susu pagi dan sore. Nah, untuk mengetahui berapa komponen susu pagi dan sore, kita menggunakan rumus. Pada pagi yaitu produksi pagi dibagi total produksi sehari dikali 400 ml. Kemudian sore 400 ml dikurangi hasil dari pagi. Kemudian setelah dapatkan hasil dari pagi dan sore, dihomogenesikan susu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur dan kemudian diukur menggunakan laktodesimeter. Setelah mendapatkan nilai biji terukur dan suhu terukur, kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Dengan rumus biji terukur dikurangi dalam kurung 27,5 dikurangi suhu terukur tutup kurung dan dikali 0,002. Kemudian hasil tersebut yang dapat dinilai semakin tinggi nilai berat jenis susu, maka semakin tinggi pula nilai lemak yang berada di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen susu.
Nah, di dalam susu itu ada 2 komponen, yaitu air dan total solid. Di dalam total solid itu ada 2 komponen, yaitu solid non fat dan fat atau lemak, susu tanpa lemak dan lemak. Dalam solid non fat itu ada beberapa macam kandungan, yaitu meliputi protein, laktosa, vitamin, mineral, ada juga hormon, enzim dan lain-lain. Sekian materi dari kami. Saya Frederika Dan saya Raditya Nandira Brata atas nama Laboratorium Ternak Potong dan Ternak Perah. Divisi Ternak Perah. Saya mengucapkan terima kasih. Dadah.